dapat kembali datang kepada Tuhan dalam persekutuan Komisi Perempuan Gloria. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh senantiasa mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun kami hanya lewat online, tapi kami boleh mempunyai semangat yang tinggi untuk kami senantiasa setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman yang akan disampaikan juga boleh memberkati ibu-ibu yang ada di rumah dan kami semua. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, bukti kasih Tuhan kepada setiap kita telah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Mari kita bersama-sama menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Ku cinta padamu. We
cobaan, tantangan, permasalahan datang silih berganti di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita meletakkan percaya kita di tangan Tuhan Yesus. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Mari bangkit, kerjakan panggilan kehidupan setiap kita. Percayalah, Tuhan akan menopang dan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Angkat pujian bersama-sama, hai bangkit bagi Yesus. Yesus
salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Hari ini kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu datang pada Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh belajar firman Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami. Kami siap Tuhan, Engkau ajar, Engkau tegur, Engkau didik kami melalui firman yang akan kami dengar, kami pelajari hari ini. Dan berikan kami juga kerendahan hati untuk kami melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur dan juga permohonan kami. Amin. Ibu-ibu yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Disayang Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 36 bagian A. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36 bagian A. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudaraku, sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, kemudian merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, jawaban apa kira-kira yang akan terlintas di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita, dalam pikiran dan hati ibu-ibu sekalian, kalau mendengar pertanyaan seperti ini? Orang seperti apakah yang dapat disebut sebagai menantu idaman, atau istri idaman, atau suami idaman? Coba kita pikirkan, kita tanya dalam hati kita masing-masing, apa ya kira-kira jawaban itu dari pertanyaan itu? Kira-kira jawabannya apa ya dari pertanyaan itu? Kira-kira anak perempuanku akan menjawab apa ya? Kira-kira anak laki-lakiku akan menjawab apa ya? Kira-kira aku pinginnya apa ya kalau punya menantu? Idaman seperti apa ya? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, saya coba memikirkannya. Mungkin yang ada di dalam pikiran kita, terlintas dalam pikiran kita untuk pertanyaan tadi, jawabannya seperti ini. Yang jadi idaman, pertama, seiman, takut akan Tuhan dan rajin ke gereja, Bu. Kedua, mungkin kita berpikir orang yang tidak ringan tangan, Bu. Tidak cepat turun tangan, Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang tidak cepat-cepat untuk pukul, tampar, pukul orang. Supaya apa? Biar ayam rumah tangga, nggak ada KDRT. Nanti dikit-dikit pukul, dikit-dikit tempelin. Bukannya seperti itu. Kemudian ketiga, harus pintar. Yang jadi idaman kita adalah orangnya pintar. Loh, kenapa cari yang pintar? Supaya kelak keturunannya pinter-pinter. Berikutnya apa kira-kira? Ekonominya mapan,
cukup secara materi, kalau bisa ya lebih dari cukup lah. Kriteria berikutnya apa kira-kira? Secara fisik dan penampilan cakep lah Bu. Pokoknya nggak malu-maluin kalau dibawa kondangan, teng dan lain sebagainya. Ini dan ini. Ini dan ini. Masing-masing punya kriteria. Ya, saudaraku, berbicara tentang pasangan hidup, setiap orang punya kriteria tersendiri. Bahkan orang tua dan anak-anak bisa memiliki kriteria masing-masing, punya idaman masing-masing. Ya saudara, biasanya orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi, yang diharapkan tadi, itulah yang akan menjadi pasangan hidup atau diambil jadi menantu. Karena sesuai dengan kriteria. Pertanyaannya sekarang bagi kita semua, bagaimana dengan Allah kita? Adakah standar khusus yang Allah terapkan bagi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan? Yang berkenan di hati Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dua ayat berikutnya, sudah kita baca tadi. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai dengan 14, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau, siapa yang dimaksud di sini? Saul. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, dua ayat di atas menceritakan tentang apa? Tentang ketidaktaatan Saul kepada perintah Tuhan. Saul yang dipilih oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel, dipilih oleh Allah sendiri ya, dipilih Allah menjadi raja atas bangsa Israel, tetapi tidak taat kepada Tuhan. Ya saudara, ketika bangsa Israel dalam posisi terjepit saat menghadapi bangsa Filistin, Tuhan itu secara khusus memberikan perintah kepada Saul untuk apa? Tinggallah di Gilgal. Tinggallah di sana, tidak usah kemana-mana. Nantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan juga nanti akan memberikan pengarahan, petunjuk untuk apa yang akan kamu lakukan dalam menghadapi orang Filistin ini. Saudara, Allah sesungguhnya sedang menguji ketaatan si Saul ini dengan apa? Secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati batas hari yang telah disetujui. Ya saudara, dan dalam perasaan putus asa, kok nggak datang-datang Samuelnya? Kok nggak datang-datang ini nabinya Tuhan? Bagaimana aku harus melangkah? Saudara, dalam perasaan putus asa karena Samuel nggak datang-datang, ditambah lagi dengan bangsa Israel yang kemudian sudah mulai merasa bingung, kacau, dan meninggalkan Saul. Nah, timbullah keangkuhan, kesombongan di dalam hati Saul. Saudara kasih dalam Tuhan, Saul mengambil alih tugas yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Ya, dia mengambil alih tugas itu. Dia langsung mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Nah, inilah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Sehingga saudara, Saul itu dinilai gagal. Gagal melewati ujian itu. Iya, dia gagal di dalam menaati perintah Allah. Dan Samuel memberitahukannya kepada Saul bahwa Allah, ya, Samuel ngomong kepada Saul, Allah akan mengambil kerajaan ini daripadamu. Kenapa? Karena engkau tidak taat kepada Allah. Allah tidak berkenan kepada Saul. Ya saudara, dicatat di dalam Alkitab kita, walaupun Saul itu menjadi raja sampai akhir hidupnya, tetapi saudara, putranya tidak pernah naik tahta. Bukan Jonathan yang naik tahta menggantikan Saul. Saudara, mari perhatikan 1 Samuel 13 ayat 14. Firman Tuhan yang datang kepada Saul berkata demikian, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, di hati Tuhan, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kenapa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, Allah sudah memilih orang yang berkenan di hatinya. Allah sudah memilih. Dan Allah menunjuk orang ini menjadi raja menggantikan Saul. Saudara,
kalimat Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Di dalam beberapa terjemahan dipakai kalimat seperti ini. Tuhan telah memilih orang lain yang dikehendakinya. Jadi Tuhan sudah memilih. Tuhan sudah memilih orang lain yang dikehendakinya. Bukan Saul, tapi orang yang lain yang dikehendaki Tuhan. Seseorang yang cocok dengan hatinya. Ya saudara, Allah sudah mencari, memilih, dan menemukan seseorang yang cocok di hatinya Allah. Untuk apa? Menggantikan Saul. Siapa dia? Daud. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, yang cocok di hati Tuhan itu seperti apa? Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 36 bagian A tadi mengatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, raja Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kalau dengan terjemahan tadi, yang cocok di hatinya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini Paulus membandingkan antara Saul dan Daud. Saul telah disingkirkan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengangkat Daud sebagai raja. Karena apa? Karena Tuhan mendapati Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman itu. Pada saat dia hidup, pada waktu itu dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, arti nama Daud adalah yang dikasihi. Iya, betul sekali. Daud dikasihi Tuhan, Daud berkenan di hati Tuhan, Daud cocok di hati Tuhan, Daud disayang Tuhan. Saudara, Daud adalah anak bungsu dari keluarga Isai. Ketika kakak-kakaknya itu menjadi prajurit kerajaan, berangkat berperang, Daud ikut enggak? Oh enggak. Dia menggembalakan ternak ayahnya. Ya saudara, bahkan dia tidak diperhitungkan keberadaannya ketika Samuel datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu anaknya. Samuel datang atas petunjuk Tuhan untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Daud tidak masuk perhitungan, tetapi nubuatan itu datang, dan Daudlah yang dipilih cocok di hati Allah untuk menjadi raja yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah memberikan petunjuk kepada Samuel, persyaratan kepada Samuel yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan itu seperti apa? 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel berhadapan dengan Isai dan anak-anaknya, Allah berkata apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya saudara, dan Daudlah akhirnya terpilih menjadi seorang raja yang besar, yang berkenan di hati Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan Daud itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan sekalipun dia tidak diperhitungkan bahkan oleh keluarganya sendiri? Saudara, ada beberapa sikap hidup Daud yang dapat kita teladani. Ya, dari beberapa momen-momen penting di dalam kehidupan Daud, kita bisa belajar dari kehidupan Daud ini. Bagaimana dia disayang oleh Tuhan, bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, Daud itu hidupnya tidak mau lepas daripada Tuhan. Dia nempel, dia melekat kepada Tuhan di dalam hidup sehari-harinya, di dalam doanya, di dalam pujiannya. Saudara, di dalam Mazmur 84 ayat 10, Daud mengatakan demikian, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu menunjukkan betapa pentingnya waktu bersama dengan Tuhan, meskipun itu satu hari. Ada waktu dia dekat dengan Tuhan, di dalam doa dia, di dalam pujian dia. Iya, dia rindu selalu untuk datang kepada Tuhan. Mazmur ditulis oleh Daud begitu banyak, berisikan curahan hatinya, pujian kepada Tuhan, bahkan permohonannya, kerinduan kepada Tuhan. Ini sebagai tanda apa? Dia tidak mau hidupnya lepas dari Tuhan. Dia melekat, nempel, tidak mau jauh-jauh daripada Tuhan. Ini loh yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dekat selalu dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pujian kita, penyembahan kita, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua, Daud itu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan Allah. Ya saudara, ketika ada masalah, ketika ada problem datang di dalam kehidupan dia tidak mencari jalan keluar yang lain, saudara.
Dia datang kepada Tuhan. 1 Samuel 17:37 kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya saudara kasih dalam Tuhan, dari masa mudanya Daud sudah bergaul akrab dengan Tuhan. Dan dia tahu ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami problem, ketika dia mengalami kesulitan, tantangan kehidupan, kesulitan apapun bentuknya, dia lari kemana? Dia minta tolong kepada siapa? Dia tahu dia datang kepada Tuhan. Dan itu pengalaman itu dia lakukan, dia kerjakan sampai masa dewasanya dia. Dulu pada masa muda ketika aku menggembalakan baru berkaitan dengan binatang buas, Tuhan melepaskan aku, Tuhan menolongku. Maka saat ini ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar yang mau menghancurkan bangsa Israel, ketika dia menjadi raja, ada pergumulan, tantangan, dia lari kepada siapa? Dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan dulu menolongku, menyertaiku, sekarang pun dan besok dan kelak pun dia akan ada bersama denganku. Itu yang ada di dalam hatinya Daud. Yang ketiga, saudara, Daud itu bukanlah pribadi yang pendendam. Dia melepaskan pengampunan, maaf kepada orang yang menyakiti dia. Ini yang sulit kita lakukan, bukan? Udahlah, minta maaf, enggak apa-apa. Udah diampuni, dimaafin, enggak apa-apa. Oh, enggak mau. Dia sudah menyakitiku, sakit sekali hatiku, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak membalas kejahatan Saul yang dilakukan Saul dalam kehidupan si Daud. Berapa kali dia punya kesempatan untuk membalas kejahatan Saul yang berusaha berkali-kali membunuh Daud, mencelakakan Daud. Tapi apa yang dilakukan? Apakah dia, kesempatan baik, menghancurkan dia? Oh no. Saudara, Daud berkata, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian. Melakukan apa? Membunuh Saul, menghancurkan Saul, meskipun ada kesempatan itu. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya saudara, Daud dengan tegas berkata, no, aku tidak akan membalas kejahatan dia. Saudara, hatinya penuh dengan pengampunan itu. Meskipun ada kesempatan untuk membalas, dia tidak melakukan. Dia sudah merasakan kasih Tuhan dan dia juga mengasihi orang-orang di sekitar dia, meskipun itu melukai dia. Dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sulit bukan untuk dilakukan? Tapi kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, mampukan aku. Poin yang keempat, Daud bukanlah tipikal orang yang bersembunyi dari kesalahannya. Enggak kok, gue gak salah kok, bukan aku kok. Menghindari kesalahannya, tidak ngakui, sembunyi, atau bahkan melemparkan kepada orang lain. Daud mengakui dosanya, kesalahannya, pelanggarannya. Ketika dia ditegur, dia tidak kemudian berkelit. Oh bukan aku kok, tutu aku kok, dia. Dia berkata iya. Dia mengakui kesalahannya, dosanya. Saudara, setelah mengalami keberhasilan, Daud jatuh dalam dosa. Kita tahu ceritanya. Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba. Bahkan dia dengan tipu muslihatnya, dengan kekuasaannya, dia menempatkan suaminya Batseba di medan pertempuran paling depan, paling berbahaya, supaya apa? Mati. Kalau Uria mati, Batseba diambil menjadi istri. Itu loh, tipu muslihat Daud. Dan kemudian ketika dia ditegur, kesalahannya dinyatakan, ditunjukkan, dia berkata, iya, aku salah. Daud bersedia mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. 1 Samuel 12:13 berkatalah Daud kepada Nathan ketika Nabi Tuhan itu diutus untuk menegur dia. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak berkata, lo Batseba yang mengganggu aku. Tapi aku bersalah pada Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ada pengakuan dosa, ada pertobatan. Oke, aku salah, aku berdosa, aku melakukan kesalahan, ampuni aku Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar, Daud dipilih oleh Tuhan, cocok di hati Tuhan. Kenapa? Ada kualitas kehidupan dia yang sungguh-sungguh cocok di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar meneladani kehidupan yang baik. Momen-momen yang baik dalam kehidupan Daud yang berkenan di hadapan Tuhan.
Supaya apa? Kita juga dapat memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hidup yang disayang oleh Tuhan juga. Ya saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Dekat selalu dengan Tuhan, tidak pakai alasan macam-macam. Aku ngantuk, aku tidak mau baca firman, ngantuk sekali. Aku tidak mau doa, males aku. Wah, ngantuk aku, godaannya kuat sekali, ngantuk. Nah, saudara, poin pertama, dekat dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, dalam doa kita, dalam bacaan firman. Poin kedua, ada problem, datanglah kepada Tuhan, bukan datang kepada dukun, bukan datang kepada orang pintar, bukan datang kepada paranormal atau siapapun. Datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Itu yang dilakukan oleh Daud. Yang ketiga, jangan kita menjadi pribadi yang pendendam. Lepaskan pengampunan itu. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kita orang berdosa, Tuhan mati di kayu salib buat setiap kita. Kita sudah diampuni, kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Susah, berat, tapi kita mohon Tuhan mampukan kita. Poin yang keempat, jangan lupakan ini. Bertobat jikalau kita sudah melakukan dosa. Bertobat ketika kita sudah melakukan dosa. Bertobat dari dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan jangan lakukan lagi. Yang menipu, yang berbohong, yang berdusta, yang memfitnah, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat, berhentilah melakukan itu. Lakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mempraktekkan bagaimana kehidupan Daud itu disayang Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh Daud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat kepada kita untuk kita bisa melakukannya di dalam keseharian kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, ada kriteria-kriteria yang luar biasa yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Bagaimana kami harus dekat dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Bagaimana kami harus bertobat dari kesalahan pelanggaran kami. Bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kami belajar melepaskan pengampunan itu. Bagaimana kami harus memiliki totalitas hidup dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, berikan kami hikmat, kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian kami. Kami pingin Tuhan, kami ingin, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh disayang Tuhan dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam keseharian kami. Kesulitan apapun dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk kami boleh bergantung kepada Tuhan. Untuk kami melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersama-sama belajar taat akan suara gembala kita, taat akan pimpinan Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hidup yang disayang, dikasih oleh Tuhan. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini bersama-sama, mari kita naikkan sebuah pujian. Yesus bagaikan gembala. Dijaga
Saya mengajak kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita, pokok doa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Hari demi hari, meskipun ada kesusahan, ada kesulitan, kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, Kau dapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepada Tuhan. Kau dapati kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang Engkau sayangi, Engkau kasihi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan kami selalu bersama dengan Tuhan. Kami serahkan usaha, pekerjaan, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Liku-liku kehidupan yang kami jalani, kesulitan yang ada, ajarkan kami untuk bersandar kepada Engkau. Berikan kami masa depan yang indah Tuhan, meskipun saat ini kami tidak melihat atau belum melihat titik terang bagi masa depan kami. Kami pegang janji Engkau bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan dari virus yang saat ini masih terus ada dan ada. Tolong kami Tuhan, lindungi kami, jagai kami, anak cucu kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Dan kami juga mau ambil bagian untuk kami menjaga protokol kesehatan, mempraktekannya dengan baik. Kami juga mengambil bagian untuk vaksinasi, supaya kami juga Tuhan beroleh kekebalan dari virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meskipun ada virus di dunia ini, di dalam bangsa kami, dalam keseharian kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga para pemimpin bangsa dan negara kami memiliki hikmat daripada Tuhan untuk mengelola bangsa dan negara ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana membuat bangsa ini semakin maju, bagaimana membuat bangsa ini, rakyat Indonesia semakin sejahtera, meskipun ada kesulitan, tantangan di sana-sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan Yesus, iman kerohanian kami anak-anak Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari kami yang Kau jagai, yang Kau pelihara. Ke depan kami rindu Engkau juga selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tinggallah, bertahtalah dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Harapan kerinduan kami yang hari ini kami ucapkan, ataupun yang masih ada dalam hati kami, dalam Kau menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.